Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Di hari yang insya Allah penuh dengan nikmat sehat ini, Masya Allah ya. Kembali lagi bersama saya Ali Zainal di Cahaya Hati Indonesia. Dan saat ini sudah ada jamaah di studio, kita sapa dulu nih ya. Masya Allah kan semangat banget hari ini. Assalamualaikum. Aduh, dari jamaah mana ini? Hah? Nggak kompak sekali lagi, dari jamaah mana? Masya Allah, terima kasih ya Umi ya, udah sampai sini ya. Mudah-mudahan hari ini banyak ilmu yang barokah yang kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa di rumah tidak boleh kalah semangatnya dengan pemirsa yang ada di studio ya. Karena hari ini kita akan membahas beberapa tema, di antaranya masjid yang dirindukan. Oh udah kebayang ya, masjid apa itu? Masya Allah ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Quran penenang hati, jangan campuri rumah tangga anak. Ya Masya Allah ya, ini tajam-tajam banget tema kita pada kesempatan kali ini. Dan insya Allah nanti kita bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada Al-Habib Qais Abdurrahman Asgaf. Dan selain itu juga ada Ustadz Bobby Herwibowo. Dan tetap kita nanti ada segmen khusus ngaji yuk bersama Ustadz Syam. Masya Allah. Dan sekarang kita lihat dulu yuk cuplikan yang satu ini. Hagia Sophia menjadi topik perbincangan yang hangat belakangan ini karena bangunan yang dibangun pada abad ketiga Masehi ini telah kembali dijadikan masjid oleh pemerintah Turki pada awal Juli 2020. Namun, tahukah Anda, perjalanan bangunan ini sangatlah panjang. Dari mengalami pergantian fungsi hingga beberapa kali renovasi akibat kerusakan mewarnai perjalanan bangunan ini hingga sekarang. Fungsi Hagia Sophia sendiri awalnya sebagai gereja saat Kekaisaran Bizantium, lalu menjadi masjid saat Kerajaan Ottoman berkuasa. Bahkan sempat dijadikan museum oleh Mustafa Kemal Atatürk. Meskipun mendapatkan penolakan dari berbagai pihak, kembalinya Hagia Sophia menjadi masjid memiliki arti tersendiri bagi umat muslim di Turki bahkan di dunia. Allahu Akbar, Masya Allah. Bu, pengen ke sono? Ya Allah, sama-sama saya ntar ya. Insya Allah. Baik, Masya Allah ya. Masya Allah, senang banget kita umat Islam di seluruh dunia pastinya ya. Di tanggal 10 Juli lalu tepatnya ya. Dan Alhamdulillah saat ini kita sudah bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Ustadz Bobby Herwibowo dan Al-Habib Qais Abdurrahman Asgaf. Assalamualaikum ya Habibi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya guru ya? Khair, Beb. Guru sehat guru? Sehat, Masya Allah. Waduh, ini udah pada happy semua hari ini ya. Kita semangat banget untuk membahas tentang ini. Nah, mungkin boleh nggak sih kasih sedikit clue atau tambahan buat kita nih, khususnya buat Ali dan semua yang belum pernah ke sana nih, silahkan. Seperti apa? Mungkin dari Habib dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang saya muliakan Habib Ali, wabil khusus Ustadz kita, Ustadz Herwibowo, serta jamaah sekalian baik yang di studio dan ada di rumah. Kalau kita bicara soal masjid nih, kita nggak bisa terpisah dari surat At-Taubah ayat 18. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, mendirikan sholat, membayar zakat, dan tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam artian menjalankan setiap perintah dan menjauhi larangan Allah. Dan mereka-mereka itulah yang semoga saja dijadikan oleh Allah SWT orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi tujuan masjid itu didirikan tidak lain dan tidak bukan menjadikan orang itu pribadi yang lebih mengenal Tuhannya.
Nah, kalau kita membicarakan sejarah masjid, maka masjid pertama yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah Masjid Quba, yang mana onta beliau itu berhenti kurang lebih 5 km dari kota Madinah. Dan ini menarik sebab mayoritas ulama ahli tafsir mengatakan bahwa ayat-ayat Makkiyah itu identik dengan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi stressing pointnya itu masalah iman kalau di Mekah. Akan tetapi banyak juga orang yang mungkin ketika membahas Madinah hanya membahas sisi sosial. Padahal di sini fungsi masjid sangat menarik. Buktinya sebelum membuat pasar, Nabi membuat masjid. Artinya sikap baik dan elegan di dalam bersosial itu adalah hasil dari baik dan elegannya kita di dalam spiritualitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, membicarakan soal Hagia Sophia, ini kan sesuatu yang banyak kontroversinya ya. Ya Ustadz ya, pasti ada hal-hal yang menjadi pro dan kontra. Biasa baru awal. Biasa itu ya, biasa ya. Sebenarnya kalau kita lihat Hagia Sophia ini adalah wakaf yang dibeli sendiri oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, karena pemerintah Turki itu merilis yang mereka mengklaim hasil dari penelitian 27.000 dokumen. Bukan satu. 27.000 dokumen yang mana mereka teliti, dan di situ ada namanya tapu senedi atau sertifikasi atau sertifikat tanah yang menunjukkan bahwa memang Sultan Muhammad Al-Fatih itu yang membeli Hagia Sophia dari para uskup, para pendeta. Nah, sebenarnya hal itu biasa saja karena perubahan-perubahan yang terjadi di seluruh dunia, misalkan di Istana Alhambra yang ada di Andalusia, tadinya kan punya orang Islam. Kemudian akhirnya dirubah menjadi ya situs dan museum oleh orang-orang yang sekarang berkuasa di sana. Jadi di dalam hal ini pemerintah Turki itu ya berhak-berhak saja merubah fungsi yang tadinya itu dianggap sebagai museum pada zaman Mustafa Kemal Atatürk, yang kemudian akhirnya sekarang dijadikan sebagai masjid. Waktu kami di Australia, dan Ustadz Heri Wibowo juga pasti paham banget gitu. Kalau di Australia itu punya lokalisasi misalkan rumah ibadah daerahnya sendiri. Kemudian perumahan daerahnya sendiri. Nah, ini agak-agak sulit kalau misalkan kita mau bangun masjid di tempat yang memang bukan rumah ibadah. Nah, cara akhirnya teman-teman di sana mau bangun masjid adalah dengan membeli gereja yang dijual. Jadi gereja tersebut bukan dijajah, bukan sebagaimana pandangan banyak orang ya. Sultan Muhammad Al-Fatih itu membeli gereja tersebut. Nah, sekarang kalau kita bicara soal masjid di era pandemi sekarang, ya kita tentu saja harus mengikuti protokol pemerintah. Iya. Kita senang sih Bib, artinya Ustadz sekarang Masjid Hagia Sophia itu dibuka untuk umum, akan tetapi tetap kita juga tidak boleh menafikan bahwasanya COVID ini masih berkeliaran di mana-mana. Mungkin gitu kali ya. Masya Allah. Ada yang ingin tambahkan guru? Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala Nabi Muhammadin wa ba'du. Semua pemirsa Cahaya Hati iNews yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, Bang Ali, Habib Keis, ini sudah menyampaikan tentang Masjid Hagia Sophia yang dirindukan. Tapi semua masjid itu harus kita rindukan. Benar. Sebab ada 7 golongan nanti di hari kiamat yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, di mana enggak ada naungan kecuali naungan Allah. Terik panasnya itu luar biasa dahsyat ketika yaumul hisab nanti. Dan salah satu yang akan mendapatkan naungan Allah adalah rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Orang-orang yang hatinya senantiasa terpaut, enggak mau jauh dari masjid. Kayak model ibu-ibu dari Al-Furqaniyah ini, bawaannya pengen ke majelis taklim di masjid mulu, bener ibu? Dan saya yakin kaum muslimin seluruh Indonesia juga kangen bener sama masjid. Termasuk juga saya, Habib Keis, kita semua, bahwa jangan sampai jauh dari masjid. 86 tahun kalau nggak salah ini jadi museum, dan kemudian Allah kembalikan lagi dengan kepemerintahan Erdogan di Turki, kembali lagi jadi masjid. Dan salah satu kedahsyatan sholat di Masjid Hagia Sophia nih, ibu-ibu dan semua pemirsa, kalau kita sholat di Hagia Sophia menghadapnya ke selatan, enggak cuma kiblatnya ke Mekah, ke Masjidil Haram, sekaligus juga garis lurus Masjidil Aqsa di tengah. Jadi dapat Masjidil Aqsa, dapat juga Ka'bah. Langsung satu garis tuh guru ya? Satu garis. Masya Allah. Jadi ke selatan. Masya Allah. Jadi Allahu Akbar, ini luar biasa dahsyatnya, karenanya perlu juga tuh kita hadir di sana. Dan yang menarik dari Masjid Hagia Sophia ini, tadi kan ada tuh di dalam
footage kita bahwa dibangun tahun 390 setelah Masehi dan Rasulullah SAW lahir tahun 570 Masehi. Dan itu sampai sekarang di lantainya Hagia Sophia, di tengah-tengahnya di bawah kubah itu ada boncel gede. Dan itu dibiarkan dari sejak zaman gereja dan zamannya jadi museum sampai sekarang tetap dibiarkan. Waktu Al-Fakir datang ke sana, saya tanya ini kenapa boncel gede? Dan pengen tahu, saat itu ketika Rasulullah hadir, maka Hagia Sophia itu runtuh. Kubahnya runtuh jatuh. Termasuk juga api di kastel di Persia juga padam saat itu. Jadi ini tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada alam bahwa saat itu semua agama-agama redup ketika lahirnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Hagia Sophia masih ada itu buktinya. Bang Ali belum pernah ke sana? Belum. Udah kali. Belum Jadi replikanya. perlu ke sana dan semangat sekali. Dan itu adalah komplek, dan komplek itu pemirsa sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, enggak jauh dari situ ada Masjid Ali namanya. Ini Ali Zainal udah bikin masjid di sana. Dan Allahu Akbar, tapi waktu kita datang ke masjid itu dan kita datang ke Hagia Sophia, semua muslim selalu berpikir, kenapa ini enggak dijadikan masjid? Karena itu lafaz Allahnya besar, kemudian lafaz Muhammadnya besar, dan Masya Allah. Jadi ajang cuma sekedar foto-foto dan wisatawan saja. Tapi ingin saya sampaikan bahwa ini lihat ya, dalam surat 72 ayat 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwa masjid-masjid itu adalah milik Allah. Maka jangan kita persekutukan Allah di dalam masjid untuk siapapun. Maknanya ikhwatalima rahmati Allah, masjid kalau sudah diwakafkan, udah gak milik lagi pribadi. Bukan lagi milik keluarga, tapi milik Allah Subhanahu wa taala untuk umat muslim. Dan kita gak boleh pernah jauh tuh dari masjid, karena nih ya, tahun 2004, tanggal 26 Desember, ada kejadian apa di Indonesia, ada yang tahu gak? 26 Desember 2004, tsunami Aceh. Ini hotel rahmati Allah saat itu di kota Banda Aceh itu kantor-kantor, perumahan, pasar semuanya habis diterjang oleh tsunami. Tapi orang-orang yang berlindung ke Masjid Baitur Rahman, enggak sedikit orang, banyak orang bersaksi setetes air pun enggak masuk ke masjid. Allah kirim. 1. 2005 di Jakarta, Tangerang Selatan, ada namanya Situ Gintung. Masih ingat ya? Ya, Danau Gintung. Jadi jebol tuh Situ Gintung, ratusan rumah itu hancur, tapi Masya Allah ada masjid kecil seperti nongkrong masih utuh. Allah. Dan Masya Allah ini Hotel Rahmati Allah ingin membuktikan bahwa ini tadi deh, ayatnya disebut oleh Habib Ghais tadi. Walam yakhsya illallah. Orang-orang yang memakmurkan masjid mereka tidak takut kecuali hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Orang yang memakmurkan masjid insya Allah senantiasa mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, memang aku ngeliat di media sosial pertama kali di kumandangan azan di Hagia Sophia itu, bahkan kalau nggak salah nggak pakai sound system apa-apa, tapi gemanya sampai terdengar ya. Ada pengetesan atau apa gitu ya, sehingga akhirnya masih pantulannya sangat luar biasa. Nah, sedikit lagi nih, memang saat ini sudah mulai sholat ya di sana ya, sudah mulai ibadah ya Bib ya. Nah, boleh nggak sih, masih ada patung-patung masih kan ya? Ahlaknya mungkin seperti apa Guru? Baik, sebenarnya sholat itu yang penting bukan hanya environment-nya saja atau bukan hanya lingkungannya saja. Katakanlah kita terkadang sholat menghadap tembok, bukan artinya kita menyembah tembok. Iya. Kadang-kadang kita sholat di jalan juga menghadap katakanlah patung atau bangunan, bukan artinya kita menghadap patung bangunan tersebut, artinya kita menyembahnya. Nah, di sini yang terpenting adalah memang meskipun hal tersebut tidak membatalkan sholat seseorang, tapi memang ada hal-hal yang dimakruhkan. Sebagai contoh, di dalam mazhab Syafi'i ini ibu-ibu ya, sebenarnya pasang atau tulis kaligrafi di masjid, tulisan Arab, Al-Quran, Lafzul Jalalah, Asmaul Husna itu dimakruhkan. Sebabnya sederhana, karena takut kotor, takut nggak terjaga. Nah, kalau misalkan yang seperti itu saja bisa sampai dapat hukum makruh, apalagi patung yang dapat akhirnya membuat kita itu sholat mempersonifikasikan Tuhan.
Jangan sampai nanti kita sholat membayangkan Tuhannya itu adalah berbentuk, berfisik. Nah ini disebut pemahaman yang tajsim atau antropomorfistik, artinya mempersonifikasikan Tuhan. Nah ini harus kita wanti-wanti. Nah sebaiknya memang tidak dianjurkan sholat di tempat yang seperti itu Habib. Akan tetapi karena memang insya Allah iman kita juga udah kuat, ya sholat aja di mana aja sholat ya. Insya Allah Tuhan kita satu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gitu. Ada kemungkinan nggak sih? Iya, gitu ya. Ada kemungkinan nggak sih nanti mungkin Erdogan dan semua tim-timnya memindahkan atau apa gitu ya? Oh sangat mungkin sekali ya, karena saya tidak mau terlalu membahas soal politik ya, tapi secara zohir kebijakan beliau dan pemerintah Turki itu patut diapresiasi. Dan kalau memang multazim dengan syariah, karena memang salah satu utusan Erdogan ke Indonesia di dalam bidang ekonomi, kebetulan saya pernah menerjemahkan beliau, dan memang manuver-manuver beliau di dalam perekonomian itu sangat bagus. Jadi banyak sekali perekonomian, sistem-sistem ekonomi syariah yang diadopsi oleh pemerintah Turki, termasuk memakmurkan UMKM. Kalau katakanlah sektor ini aja bisa digarap sama dia, harusnya yang masalah kecil gitu bisa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, sedikit guru. Kadang-kadang orang dengar azan aja sekarang kayaknya cuman alhamdulillah azan, abis itu doang tuh guru tuh. Tapi udah alhamdulillah azan ya. Alhamdulillah. Lah ini mungkin sedikit suntikan lagi ilmu guru sehingga akhirnya kita tersentil, sehingga akhirnya kita kembali cinta kepada masjid-masjid Allah. Buat mereka yang hafalan Al-Qur'annya banyak, suaranya bagus, bisa panen pahala dengan cara jadi imam. Jadi imam itu bisa panen pahala dari semua makmum yang di belakangnya. Bagi mereka yang hafalannya sedikit tapi suaranya mending, muazin aja. Azan. Jadi begitu dia azan, orang-orang datang karena ngedengar suara kita, maka panen pahala tuh. Lalu bagaimana Ustadz kalau misalnya hafalan gak banyak, suara juga gak bagus? Maka makmurin masjid. Kalau ada masjid dibangun, meski cuma satu tegel kita mampu beli, atau satu sak semen, atau cuma satu lampu kita beli. Sebab kata Rasulullah SAW, man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Hadis yang disampaikan Utsman bin Affan. Siapa yang bangun masjid maka Allah akan bangunkan untuknya istana yang megah di surga. Dalam hadis riwayat Ahmad dan hadis riwayat Ibnu Majah ada redaksi yang berbeda. Man bana masjidan kamahfasiti qitatin aw asghar. Siapa yang bangun masjid meski cuma sebesar sarang burung. Ibu tahu sarang burung? Kecil kayak begini. Au asghar atau lebih kecil lagi, maka banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan buatkan istana yang megah di surga. Jadi kalau Erdogan mampu membalikkan itu menjadi masjid, Muhammad Al-Fatih mampu membeli Hagia Sophia dari gereja, lalu apa yang bisa kita lakukan Ustadz? Meski cuma satu sak semen ikutan. Maka setiap orang sholat, orang zikir, doa, tilawah Al-Quran, banyak ibadah lain, pahalanya ngalir buat kita. Nah, itulah kira-kira. Masya Allah, terima kasih tuh. Ya terima kasih guruku ilmunya udah mulai semangat pastinya ya. Dan jangan kemana-mana karena saat lagi kita akan membahas tema-tema yang sangat luar biasa. Di antaranya kita akan membahas setelah ini bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al Ustadz Bobby Herwibowo, Al Quran Penenang Hati. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.